Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau saya tanya kepada Anda semua, para frater, suster, romo, ibu bapak yang di rumah juga, peristiwa paling membahagiakan apa yang pernah terjadi dalam hidup Anda? Saya ulangi, peristiwa yang hebat, yang luar biasa dalam kehidupan Anda, yang menurut Anda itulah hari terbaik dalam hidup Anda. This is the day, the best day of my life misalnya. Kalau saya mau merangkum semua, saya bisa membaca semua isi pikiran orang-orang yang ikut misa hari ini. Yaitu hari di mana doa-doa kita dikabulkan. Betul atau betul? Ya Romo, saat-saat kita mengalami betul doa-doa kita yang kita sudah doakan mungkin sehari, 2 hari, 5 tahun, 10 tahun. Akhirnya kejadian Romo. Akhirnya Tuhan mendengar. Akhirnya Tuhan mengabulkan. Itulah hari terbaik dalam kehidupan saya misalnya. Tetapi kalau saya korek-korek lagi. Ternyata doa-doa setiap orang. Di sini ada 30 orang. Pasti ada 30 permintaan doa. Di paroki ada 15.000 orang, ada 15.000 permintaan kepada Tuhan. Karena setiap orang masalahnya berbeda, kehidupannya berbeda, kebutuhannya juga berbeda. Ada orang yang bisa pagi ini bangun, bisa ikut misa pagi di Samadi. Itu aja udah bersyukur banget. Tuhan mengabulkan doa saya bisa bangun pagi, jaringan internet lancar, saya bisa misa. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan mengabulkan doa saya. Ada orang lain lagi yang sedang merawat suaminya. Cuman hari ini suaminya kagak rewel. Puji Tuhan, Tuhan sudah mengabulkan doa saya. Ada juga yang lulus kuliah, yang skripsinya lancar, yang orang tuanya dapat pekerjaan, yang menang tender miliaran rupiah. Atau yang sembuh dari penyakit, bisa keluar dari ICU, bisa sembuh dari COVID dan lain sebagainya. Ternyata soal pengabulan doa, kita bisa lihat dari yang sederhana sampai yang hebat-hebat, yang wow. Tetapi saudara-saudaraku, kita semua sudah tahu, banyak orang beriman, hampir menyerah dalam keadaan saat ini. Romo, saya sudah berdoa Romo. Saya sudah novena Romo. Saya sudah ikut misa. Saya sudah berserah semuanya pada Tuhan. Tetapi mengapa sampai detik ini Tuhan belum mengabulkan doa-doa saya? Ayo ngaku. Siapa yang begitu? Saya sedang doa buat orang tua saya Romo. Tapi bukannya malah makin oke, malah makin belangsak. Saya berdoa buat pasangan hidup. Minta jodoh. Tapi yang datang kok yang begini begono Romo. Katanya Tuhan ngasih yang terbaik Romo. Yang nembak kok yang begini-begini misalnya. Saudara-saudaraku yang terkasih. Soal kapan doa dikabulkan. Soal bagaimana orang bisa bersyukur ketika doa-doanya dikabulkan. Itu menjadi sebuah bahan yang menarik. Doa itu saya ibaratkan sebagai nafas kehidupan. Silakan Anda praktek sendiri, gak usah nafas. Pencet hidung Anda 5 menit. Sesek-sesek dah. Itulah hidup seseorang kalau tidak berdoa. Sesek Romo, gampang ngeluh, gampang marah, gampang kecewa, gampang dan lain sebagainya yang negatif-negatif. Karena dia lupa berdoa. Tapi saya yakin pasti sudah dibantah oleh banyak orang. Sudah doa Romo, sudah. Tapi kok enggak juga ada kelegaan dalam kehidupan. Bisa saya garis bawahin bagaimana cara berdoanya. Saya tidak mengatakan doa ini salah, doa ini benar ya. Soal doa itu luar biasa. Andai kata di depan saya ini ada 1 nasi goreng 1 porsi. Dimakan pakai soto Betawi supaya ada kuahnya. Lalu ada 3 bungkus rokok yang akan dihabiskan 1 hari. Kemudian ada kolak pisang yang juga dimakan setelah habis soto Betawinya.
dimakan setiap hari oleh orang itu. Setiap hari pagi, siang, malam. Saya nggak menyalahin makanan itu sebagai makanan yang jahat kecuali rokok ya. Tapi kalau setiap hari kita memasukkan dalam badan kita hal-hal yang negatif seperti itu berkali-kali, sesering mungkin, pasti diabetes, pasti kolesterol, pasti terjadi sumbatan-sumbatan di otak maupun di jantung, dan penyakit-penyakit lainnya. Ternyata saudara-saudara, badan kita ini, tubuh kita ini ajaib. Demikian juga dengan hidup rohani kita. Kalau setiap hari, seperti yang dikatakan Yesus, berdoa dengan tidak jemu-jemu pada Injil hari ini. Kita berdoa secara tekun, ekaristi, baca kitab suci, ditambah amal baik. Hal-hal positif yang masuk dalam kehidupan kita. Pasti pribadi yang melakukan itu secara tekun, perlahan-perlahan menjadi manusia yang rohani. Di situ soal pengabulan doa, dia akan menemukan apa itu doa. Ternyata doa itu bukan sekedar aku mau Tuhan kasih. Aku mau ini Tuhan kasih. Aku mau emas 5 gram Tuhan kasih 100 gram. Ternyata poinnya bukan itu. Doa adalah ketika kita berdoa bukan karena kita ada maunya. Minta sama Tuhan supaya Tuhan kasih sama kita. Itu yang biasa, yang sering kita dengar, sering kita praktekin. Kalau ada maunya, kalau mau ujian, kalau mau hal-hal penting baru gereja penuh. Tapi doa adalah kita ikut maunya Tuhan. Itu yang perlu perjuangan. Sebab seringkali maunya Tuhan berbanding terbalik dengan maunya kita. Kita merasa maunya kita yang terbaik, yang terhebat, solusi yang paling tepat. Tuhan tahu kapan waktunya, bagaimana cara doa kita dikabulkan. Maunya Tuhan. Karena Dia pencipta kita, karena Dia yang tahu siapa diri kita. Maka saudara-saudaraku, seperti bacaan Injil soal janda yang minta tolong sama hakim, Yesus di situ membandingkan antara hakim yang jahat aja bisa pada akhirnya menolong si janda yang tanpa pertolongan itu. Apalagi Bapa di surga. Pasti Dia tahu yang terbaik. Kapan memberikannya kepada kita dan dengan cara apa. Jangan-jangan Romo Edi kalau hari ini dikasih sama Tuhan lulus S3. Buat Tuhan mah gampang. Bisa jadi Romo Edi belum siap. Misalnya. Meskipun itu yang jadi doa-doanya Romo Edi. Lagi studi S3 sekarang. Lagi bergulat dia sama disertasinya dia. Sama penelitian dia. Tuhan kasih gitu lulus S3 sekarang pagi ini. Bisa jadi beliau belum siap. Demikian juga dengan doa-doa kita yang lain. Bagaimana dalam doa kita bersatu dengan kehendak Allah. Melepaskan diri dari kehendakku, keinginanku, harapanku. Tapi pada kehendak Allah. Mari saudara-saudara, janji ya sama saya Romo Yosef. Saat ini Anda boleh berdoa apapun. Tapi ingat, ketika Tuhan mengabulkan doa Anda, si Enrico lulus skripsi, si Daniel jadi imam, si Maika menurunin berat badan misalnya, suster bisa pulang ke kampung halaman lagi misalnya, rezeki-rezeki Anda dipulihkan, janji sama saya, ingatlah Mazmur hari ini yang mengatakan, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Itulah saat yang terindah dalam hidup kita. Itulah doa-doa saya untuk Anda semua sebagai orang beriman. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapa, inilah kehendak kami, inilah keinginan dan harapan kami. Izinkan kami untuk menyatukan, melebur dalam kehendak-Mu, dalam rencana-Mu yang lebih besar. Biarlah Kau kuatkan langkah kaki kami.
Kau kobarkan kembali semangat hidup kami untuk berjuang lagi bersama Engkau. Kami tidak lagi mengandalkan kemampuan diri kami sendiri, tapi bersama Engkau di samping kami yang menopang dan menolong, kami pasti sanggup. Kami percaya doa merubah segala sesuatu, termasuk merubah diri kami sendiri menjadi pribadi yang terarah pada kehendak dan kasih-Mu. Lindungi setiap orang yang hari ini mencari pekerjaan, yang mencari nafkah untuk keluarganya. Berilah penghiburan bagi mereka yang sedang sakit, khususnya sakit yang sudah menaun. Tolonglah mereka yang hari ini mulai cemas, putus asa, dan hilang harapan. Kiranya cahaya kehidupan boleh terpancar kembali dalam kehidupan mereka. Di dalam-Mu Tuhan kami melihat harapan dan keselamatan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.